Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan memaparkan tugas besar kami pada mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dari kelas RB yang beranggotakan Nur Aziza Setianingrum, Wisri Riki Purba, Ade Isma Ramadhani, Niwayan Eka Widya, dan Sigis Fabian Malik, dan yang terakhir Kurniawan Sihombing. Jadi pada video kali ini kami akan membahas integritas sistem manajemen lingkungan ISO 14001, studi kasus sistem manajemen lingkungan ISO 14001, pengelolaan lingkungan perspektif life cycle assessment LCE, studi kasus perspektif life cycle assessment LCA, prinsip ekologi industri, studi kasus prinsip ekologi industri, pemanfaatan limbah dengan reduce recycle, dan recovery, studi kasus pemanfaatan limbah dengan reduce recycle dan recovery. Membahas mengenai ISO 14001, di mana ISO 14001 ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau yang biasa kita sebut dengan ISO. ISO 14001 ini sendiri bertujuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh suatu organisasi, di mana ISO 14001 ini melibatkan pemantauan dan pengukuran kinerja dari organisasi tersebut. Adapun beberapa indikator kinerja sistem manajemen lingkungan dalam ISO 14001 2015 yang harus diukur, yaitu ada 3 bagian, di mana yang pertama adalah aspek lingkungan. Suatu organisasi harus mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan dari aktivitas, produk, dan jasanya sesuai dengan persyaratan ISO 14001, dan ini juga harus menetapkan mana aspek lingkungan tersebut yang signifikan memberikan dampak terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ada kewajiban kepatuhan atau compliance obligation, di mana kewajiban kepatuhan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain, dan di dalam terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh organisasi. Salah satunya mengenai parameter kunci lingkungan yang harus dipantau dan diukur. Misalnya parameter kunci dalam dokumen lingkungan AMDAL, UKL atau PL, dan perizinan lingkungan lainnya. Dan juga yang ketiga ada pengendalian operasi, di mana pengendalian terhadap aspek lingkungan sesuai dengan objektifnya. Organisasi ini juga diminta untuk melakukan pemantauan dan pengukuran dari aktivitas ini. Misalnya pemantauan terhadap kepatuhan terhadap standar operasi, kondisi operasi yang abnormal, dan pelaksanaan operasi terhadap orang yang tidak berkompeten dan lain-lain. Baik, berikutnya ada studi kasus sistem manajemen lingkungan ISO 1. Adapun langkah penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun matriks checklist sistem manajemen lingkungan. Pengisian matriks ini dilakukan berdasarkan wawancara dengan anggota komit ISO 14001 pada PT Krakatau Steel. Yang kedua, jawaban dalam checklist ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi lapangan maupun observasi dokumen dengan tujuan mengetahui kesesuaiannya. Yang ketiga, hasil observasi lapangan maupun observasi dokumen mengenai kesesuaian tersebut kemudian dideskripsikan untuk diberi nilai. Yang keempat, terhadap elemen-elemen yang belum sesuai dilakukannya identifikasi mengenai kendala yang mempengaruhi pencapaian kesesuaiannya. Dan yang kelima, menganalisis manfaat yang dapat diperoleh seadanya elemen yang diterapkan tersebut telah sesuai dengan standar ISO 14001. Cara pemberian nilai life cycle assessment yang pertama adalah sistem manajemen lingkungan ISO 14001 mempunyai 5 klausul yang berkedudukan sama pentingnya, sehingga masing-masing klausul diberi beban dengan nilai maksimum yang sama, yaitu 100%. 2. Sesuai dengan AMS General Guidelines ISO 14004 dengan AMS Specification Guidelines for Use ISO 14001, masing-masing klausul di atas memiliki sejumlah elemen yang harus diperhatikan dalam praktik penerapan sistem manajemen lingkungan. Banyaknya jumlah elemen yang dalam satu klausul tergantung pada banyaknya isu yang harus diperhatikan dalam klausul tersebut. Yang ketiga, nilai maksimum masing-masing elemen diperoleh dari hasil pembagian nilai maksimum tiap klausul 100% dengan banyaknya elemen dalam tiap klausul. Yang keempat, masing-masing elemen diberi kisaran nilai dari 0 sampai dengan nilai maksimumnya. Tiap elemen yang dinilai memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama. Yang kelima, seberapa besar presentasi kesesuaiannya ditentukan melalui cara membandingkan hasil observasi lapangan dan observasi dokumen dengan arahan General Guidelines ISO 14004. Bila kesesuaiannya penuh diberi nilai maksimum, bila kurang dari maksimumnya atau memiliki nilai berkisar antara 0 sampai dengan nilai maksimumnya, maka penerapan elemen tersebut belum sesuai dengan General Guidelines ISO 14000. Selanjutnya, life cycle assessment. Life cycle assessment
secara umum merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari sebuah produk atau aktivitas selama siklus hidup produk dari raw material, diikuti proses produksi, penggunaan, dan berakhir pada pengolahan sampah life. Prinsip-prinsip life cycle assessment. Yang pertama, siklus hidup perspektif, kelangkaan, transparansi, fleksibilitas, sifat interaktif, fokus lingkungan, berbasis sains, relatif, potensi dampak lingkungan. Adapun studi kasus life cycle assessment berada di PT Karan Pokpen. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada produk pakan ayam broiler dan processing departemen PT Karan Pokpen Krian. Analisa dengan menggunakan metode LCA pada departemen produksi akan menghasilkan bagian dari proses produksi yang memiliki dampak lingkungan terpenting. Selanjutnya, dari hasil tersebut akan dirancang usulan-usulan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dapat diimplementasikan di PT Karan Pokpen Krian dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Prinsip-prinsip ekologi industri. Yang pertama, mendorong peluang untuk membangun kemitraan dan keterlibatan yang tulus dengan masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan sikap yang lebih responsif terhadap praktika industri berkelanjutan. Yang kedua, menempatkan industri secara strategis. Yang ketiga, menempatkan lokasi industri yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari perdagangan atau pertukaran limbah dari produk sampingan. Yang keempat, menangkap dan menciptakan peluang untuk menambahkan nilai dengan menerapkan praktikan pemulihan limbah dan energi dalam sistem industri dan ekonomi. Yang kelima, menyediakan katalis untuk menciptakan sinergi dan lingkungan untuk mendorong kemajuan teknologi dalam produksi yang lebih bersih, pengelolaan limbah, dan pengembangan industri berkelanjutan. Yang keenam, menyediakan infrastruktur cerdas yang cepat untuk memastikan pertumbuhan industri ramah lingkungan yang mendukung praktik industri berkelanjutan untuk mempertahankan tingkat inovasi yang tinggi sebagai dasar keunggulan kompetitif mereka. Yang ketujuh, mendukung kebijakan dan insentif industri untuk mendorong inovasi, kolaborasi, dan komersialisasi pengembangan produk baru dan lebih baik dengan menggunakan kelebihan bahan, air, dan energi untuk produksi. Dan yang terakhir, menunjukkan komitmen terhadap manfaat industri yang memiliki pembangunan yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu studi kasus Life Prinsip Ekologi Industri, di mana dalam studi kasus ini diambil dari PT FMS yaitu PT Puturindo Multi Sejahtera. Dari penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di PT FMS, pola adaptasi pekerja yang teridentifikasi hanya pola tunduk dan pola penaklukan, sedangkan pola harmonisasi tidak teridentifikasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan PT FMS tidak pernah merealisasikan usulan atau perubahan sistem yang dikehendaki oleh para pekerja, dikarenakan perusahaan mempunyai kebijaksanaan sendiri yang lebih menentukan bagi perusahaan. Secara status adaptasi pekerja yang ada dalam ekologi industri di PT FMS ini, baik pada pola tunduk maupun pola penaklukan, dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama promosi, kedua statement, dan tiga degradasi, dan keempat keluar. Berikutnya, pemanfaatan limbah dengan reduksi, recycle, dan recover. Salah satu hal penting yang dapat mendukung program efisiensi sumber daya adalah pengolahan sampah padat non bahan beracun, berbahaya atau non B3. Jika dikelola dengan baik, limbah padat non B3 dapat menghasilkan ekonomi sirkular yang bermanfaat bagi dari sisi perusahaan dan masyarakat. Hal ini diselaraskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P75 Men LHK Setjen KUMI Nomor 10 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Sampah yang dihasilkan pun beraneka ragam, misalnya sampah organik, kertas, plastik, dan besi scrap. Upaya pemanfaatan sampah dosmetik ini sudah dilakukan oleh perusahaan, misalnya dengan membuat bank sampah atau pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. 2014 di Etkil 2017, salah satu limbah padat nomor B3 yang spesifik yang dihasilkan pabrik semen dan kantong semen. Selanjutnya yaitu studi kasus pemanfaatan limbah dengan reduce, reuse, recycle, dan recovery. Dalam studi kasus ini diambil dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau PT ITP, di mana PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen yang memiliki komitmen dan kesadaran tinggi terhadap efisiensi sumber daya. Dikutip dari Hendrawan dan Putra 2021. Reduksi emisi dikutip dari Ariana dan kawan-kawan 2019
dan Purnomo et al. 2018. Dan penggunaan sumber terbanyak bukan diambil dari kutipan Kristianingrum dan Wisman 2020 dan Purnomo dan kawan-kawan 2018. Dari hasil tersebut, dirangsang usulan-usulan mengurangi dampak yang dapat diimplementasikan di PT Industri Tunggal Prakarsa, yaitu dengan menggunakan program 4R pada pengolahan tampang semen. Sekian pemaparan materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.